Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu MTV itu adalah segalanya. Musik keren, video klip ikonik, sampai acara legendaris yang menjadi patokan budaya pop anak muda dunia deh. Tapi sekarang banyak orang bertanya-tanya, kemana sih perginya MTV yang dulu? Kenapa saluran musik terbesar di dunia ini berubah menjadi sesuatu yang nyaris gak ada hubungannya lagi dengan musik? Apa yang sebenarnya terjadi kepada MTV ini? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. MTV tuh muncul di saat yang tepat ketika program masih belum banyak, sehingga hiburan pun masih terbatas. Kalau kita bicarainnya khusus Indonesia, program paling menariknya tuh adanya tiap minggu pagi sampai jam 12-an lah ya. Biar kalian paham kira-kira jadwalnya tuh seperti ini. Beneran sepadat itu film-film yang kita tungguin kan? Doraemon, Pokemon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Shinchan, dan masih banyak lagi deh. Di luar dari itu juga jangan lupa ya ada Spontan, Berpacu Dalam Melodi, atau drama keluarga macam Sidul dan juga Keluarga Cemara. Nah, MTV Indonesia ini hadir ke tengah-tengah masyarakat Indonesia mulai dari 5 Mei 1995. Awalnya coba-coba dulu tuh dengan waktu tayang yang cuma 2 jam aja di awal kehadirannya. Setelah mendapat sambutan positif, akhirnya tayangannya berkembang menjadi 15 jam dan bahkan pernah loh disiarkan selama 24 jam penuh. Ya, gimana nggak meledak pas siaran perdananya aja banyak nama gede yang bikin orang-orang pada tertarik kan? Di Amerika sendiri, MTV atau Music Television ini sudah mulai jauh lebih lama lagi, yaitu tepatnya di tanggal 1 Agustus 1981. Tujuannya apa sih mereka? Ya, untuk menjadi wadah bagi para musisi agar video musiknya tuh dikenal dan juga semakin terkenal. Semua orang juga biasanya nonton MTV ini buat tahu lagu-lagu terbaru, gaya artis yang up to date, sampai tren fashionnya anak-anak muda. MTV Indonesia sendiri mulai tayang awalnya di Antv, lalu pindah ke Global TV. Masih ingat nggak kalian? Acara-acaranya juga seru banget seperti MTV Ampuh, MTV Most Wanted, MTV Bujang, dan juga MTV Insomnia. Banyak deh ya VJ Indonesia yang jadi terkenal gara-gara MTV ini seperti Daniel Mananta, Nirina Zubir, dan juga Destalah contohnya. Nah, jadi tayangan 24 jam penuh itu biasanya ada diisi sama VJ-VJ tadi ya guys. Awalnya MTV itu isinya hampir semua video musik. Tapi mulai tahun 2000-an, MTV ini mulai banyak nayangin reality show, acara hiburan, dan juga program non-musik juga. Malahan, video musiknya semakin dikit, tapi acara seperti Pimp My Ride, Jackass, dan reality show lainnya semakin banyak. Makanya, mayoritas penonton lama jadi kecewa lah, karena MTV ini kelihatannya sudah tidak seperti dulu yang penuh musik ya. Selain itu, masalah juga semakin besar saat internet dan media sosial muncul ya guys. Dan ini nggak terjadi di Indonesia aja, tapi di luar pun MTV-nya juga mengalami hal yang sama. Udah dari tahun 2010 loh mereka meninggalkan gelarnya sebagai televisi musik yang padahal udah dikonsep seperti itu sejak awal. Ya, lagian masalahnya tuh sebenarnya udah kelihatan pas awal peluncurannya di tahun 1981 yang lalu ya guys. Mereka ini mau berdedikasi sepenuhnya untuk menayangkan video musik, tapi baru megang sekitar 150 hingga 250 musik aja coba. Nah, dengan program yang dijalankan selama 24 jam penuh, kira-kira apa hasilnya? Ya, ujung-ujungnya cuma terjadi pengulangan terus-terusan yang berakhir monoton dan juga boring kan? Meski begitu, berkat program I Want My MTV yang bertabur bintang, ngebuat layanan TV kabel mengalami lonjakan permintaan dan juga melahirkan bintang baru juga. Sebut saja Michael Jackson. Kemunculannya kan cukup fenomenal tuh ya di saluran MTV ini dengan video Beat It ataupun thrillernya. Udah gitu ada segmen wawancara sama siaran live-nya juga lagi, dan beberapa program keren lain seperti Malam Penghargaan yang meledak di awal tahun 2000-an. Tapi yang namanya dunia hiburan udah pasti harus selalu update dan juga berinovasi lewat program-program yang baru kan? Atau saingan lain yang ikut meniru bisa membawakannya tuh lebih bagus dan justru akan mengakhiri hidup mereka nantinya. Belum lagi rasa bosan pasti ada juga kan guys? Yang mana penonton otomatis bakal ganti saluran untuk menonton acara yang lain. Udah gitu, emang bisa tiap tahun ngorbitin artis baru atau nggak ngelahirin musik video yang bakal viral? Zaman dulu juga nggak kayak sekarang ya, yang gampang ngeluarin single dan siap dirilis sesuai jadwal. Masa-masa itu para musisi masih sibuk ngelahirin album yang makan waktu bertahun-tahun kan? Sedangkan dari pandangan pengusaha lainnya, contoh kayak label rekaman yang ikut serta dalam proses produksi. Mereka tuh keberatan karena ngasih MTV secara cuma-cuma, dimana juga nggak selalu hits pula lagi. Ngapain repot-repot kalau gitu kan? Masih ada biaya yang harus diganti supaya mereka balik modal juga kan? Nah, karena MTV nggak mau hal tersebut datang, di saat mereka nggak siap, makanya manajemen mulai mencoba untuk transisi guys. Apalagi dari video aja mereka nggak benar-benar menghasilkan uang. Jadi dilebarin lah tuh sayapnya ke tempat yang lain.
Mereka awalnya panjangin tuh guys, setiap sesinya jadi 30 menit biar ada iklan. Tapi di sini tidak cuma musik doang ya, namun ada juga berbau reality show-nya. Program acara modelan remote control pun bahkan punya popularitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan video musiknya sendiri. Akhirnya lama-kelamaan makin ketagihan lah mereka. Yang awalnya di tahun 2000 pemutaran video musiknya masih di kisaran 8 jam, begitu dibandingin sama tahun 2008 jumlahnya tuh turun menjadi 3 jam doang. Soalnya dengan budget yang jauh lebih rendah, mereka bisa bikin lebih banyak acara dibandingkan bergantung ke mega bintang yang tadi. Makanya brandingan televisi musik akhirnya mulai dihilangkan lah tuh sejak tahun 2008-an dan menandakan kalau fokus mereka ini ikut berubah. Musik video yang tadinya jadi acara utama kini seakan jadi tayangan sampingan karena para penontonnya tidak mencarinya lagi. Apalagi data menyebutkan kalau di tahun 2005 penontonnya tuh tinggal tersisa 16% saja atau turun dari rekor yang mencapai 37% pada tahun 1997 yang lalu. Begitu juga dengan perubahan kebiasaan tiap generasi ya guys, yang mereka tuh nggak lagi nonton TV tapi lebih aktif di YouTube dan juga media lainnya. Sekarang kalau ada video musik terbaru aja, orang pasti langsung nyarinya di YouTube kan? Terus buat apa ada MTV lagi kan kalau kayak gitu ceritanya? Gen Z pun mungkin pada nggak sadar masih ada malam penghargaan punyanya MTV ini kali. And the VMA goes to the unstoppable Taylor Swift. Karena generasi mereka yang seneng dengerin Billie Eilish sekarang mah udah nggak akan tuh ya nonton acara yang modelan beginian. Sedangkan pas mereka mau transisi pun udah telanjur banyak platform hebat macam Netflix ataupun Disney Plus juga. Jadi segmen mana yang mau digarap? Tapi jujur ya, siapa sih dari kalian yang ngangka pertumbuhan digital secepat ini? Keterlambatan mereka untuk masuk YouTube di tahun 2012 juga menggambarkan ketidaksiapannya hingga tersusul oleh channel musik lainnya ya. Sebut aja Vivo deh, yang udah mulai dari tahun 2010 dan juga rutin upload lagu-lagu populer. Memang pada akhirnya sih mereka dapat banyak pengikut juga, tapi rasanya nggak semua orang butuh subscribe mereka kan? Karena lagi-lagi konten itu bisa didapat di mana aja ya. Kecuali nih ada kerjasama antara artis dan juga MTV-nya nih, biar mereka bisa rilis secara eksklusif ataupun paket-paket menguntungkan lainnya. Pada akhirnya, saluran televisi yang awalnya dibuat untuk anak-anak muda di zamannya, kini malah berubah menjadi sarana nostalgia orang tua waktu mereka masih remaja tadi. Jadi kalau dilihat dari pola yang terjadi, MTV ini menurut aku sih butuh sebuah gebrakan besar untuk jadi lebih baik lagi ya guys. Tanpa itu, maka rasanya susah sih untuk bisa bersaing dengan yang lainnya. Yang mana pada akhirnya mereka pun nasibnya mulai tergantikan dan mungkin nih akan terus menurun karena biayanya makin lama makin naik. Setujukah kalian dengan pembahasan kali ini? Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget ya untuk komen di bawah guys. Sekian video kita hari ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!